mereka dengan bebas menghina, mencaci, memaki orang lain, sekalipun yang mereka caci, yang mereka maki, yang mereka rendahkan adalah muslim. Hari ini banyak manusia yang tak berakhlak. Dengan keilmuan mereka yang merasa tinggi, dengan keilmuan, kesombongan yang tertanam dalam diri mereka, mereka mencoba merendahkan orang lain. Mereka mencoba menghina, mencaci, memaki di hadapan khalayak ramai tanpa mau berfikir akan hati orang lain. Begitulah keadaan umat muslim hari ini. Tapi uniknya, kebiasaan yang tidak beradab seperti ini, kebiasaan yang tidak berakhlak seperti ini menjadi tontonan di kalangan masyarakat, menjadi lelucon yang sehingga mereka tertawa dan terbahak di balik rasa sakit yang dimiliki orang-orang yang dihina, dicaci, dimaki. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thalathun muhlikat wa thalathun munjiyat fal muhlikatu asy-syuhhu muta' wa i'jabur rajul bi nafsihi wal hawa muttaba'. Sadaqallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam satu hadis, kata Nabi, ada 3 perkara yang akan menghancurkan umat manusia. Yang pertama, kata Nabi, orang-orang yang pelit, bakhil dalam berbagai macam hal. Pelit secara keilmuan, pelit secara harta, dan pelit secara nasihat. Bahkan Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, kata Nabi, ad-din ad-nasihah liman lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil anbiya wa ammatihim. Kata Nabi, agama itu nasihat. Bagi siapa? Bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi kitab-kitabnya, bagi para a'immah, para ulama, para nabi, dan orang-orang umat manusia. Dalam konteks ini, nasihat adalah hal terbaik yang bisa kita berikan kepada sesama muslim. Menjadi kewajiban sebagai seorang muslim terhadap muslim yang lain. Maka Nabi berkata, suhud. Arti suhud adalah pelit yang tidak hanya pelit pada harta, tapi juga pelit pada nasihat, begitu juga pelit kepada ilmu. Yang kedua, kata Nabi, hawa muttaba. Ada orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu,
Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Maka kalian akan melihat, kata Allah, orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu mereka di muka bumi. Mereka jadikan hawa nafsu mereka penuntun bagi kehidupan mereka. Mereka jadikan hawa nafsu salah satu penuntun jalan mereka untuk mendapatkan dunia mereka. Salah satu penyakit yang timbul dari orang-orang yang suka mempertuntunkan hawa nafsu, yang suka mempertuhankan hawa nafsu, terjerumusnya mereka pada akidah dan Islam yang rusak. Yang ketiga, kata Nabi, i'jabur rajul binafsihi. Ada manusia yang suka membanggakan diri mereka, yang suka menganggap diri mereka hebat, yang suka menganggap diri mereka lebih, yang suka menganggap diri mereka terhormat daripada yang lain. Justru dengan kelebihan yang mereka miliki, kehormatan yang mereka miliki, kesombongan dan keangkuhan yang mereka miliki, mereka dengan mudah menghina, mencaci, memaki, merendahkan orang lain. Bahkan Nabi berkata dalam hadisnya, la tasubbal ladzina qalu amanna. Bahkan dalam riwayat yang lain, la tasubbadna ahada. Kata Nabi, jangan kalian merendahkan orang lain. Jangan kalian mencaci maki orang lain. Jangan kalian membuat orang lain merendah. Jangan kalian menghina. Sibabul muslimin fusuq wa qitaluhu kufrun. Bahkan merendahkan seorang muslim, mencaci maki seorang muslim, hukumnya fasik, dan membunuhnya adalah kafir. Begitu Nabi mengatakan, menekankan perilaku tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setidaknya kita mencoba menjabarkan pada hadis tersebut, pada 3 poin yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, yang pertama, orang-orang yang pelit dengan nasihat dan harta dan ilmu. Bahkan kata Nabi, di akhir zaman, ketika di akhir zaman, kata Nabi, orang-orang berilmu bahkan wajib menampakkan keilmuan mereka, bukan lagi menyembunyikan. Karena tersebarnya fitnah-fitnah di tengah masyarakat yang membuat masyarakat kabur, yang membuat masyarakat ragu dengan kebenaran. Maka keberadaan orang-orang yang berilmu tidak dibenarkan dalam keadaan pelit atau mereka menyembunyikan keilmuan mereka. Pada makna yang kedua, kalau jika makna syuhud diartikan pelit pada nasihat, Nabi juga berkata, kita umat muslim hari ini harus saling memberikan nasihat kepada yang lain, harus saling mengingatkan. Jangan pernah kita pelit untuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang melakukan salah. Bahkan Nabi pernah berkata dalam riwayat yang lain, kata Nabi, kelak di akhir zaman, al-amru bil ma'ruf banyak, wan nahyu anil munkar sedikit. Bisa jadi dengan nasihat yang kita sampaikan, bisa jadi nasihat yang kita berikan, mampu mengurangi kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Al-amru bil ma'ruf banyak manusia yang mampu melakukan. Wan nahyu anil munkar sedikit kita melihat. Ketika kemungkaran, kata Nabi, merajalela kelak di akhir zaman, maka ketika itu orang-orang tidak lagi mau memberikan perhatian dan nasihat mereka kepada sesama muslim, apalagi kepada manusia. Mengapa demikian? Timbulnya rasa takut dalam diri mereka. Yang kedua, timbulnya sifat antipati dalam diri mereka. Yang ketiga, mereka berfikir tentang diri mereka sendiri. Dan yang keempat, mereka mengaku beriman, pada hakikatnya kurang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada poin yang pertama, kita temukan kondisi kita hari ini. Ketika kemungkaran bertebaran, terjadi di mana-mana, itu disebabkan karena diamnya orang-orang beriman. Kenapa kemungkaran begitu merajalela? Karena orang-orang yang tahu diam, dan mereka tidak memberikan nasihat, bahkan tidak mencegah. Nah, inilah yang disebut dengan pelit. Ketika kemungkaran terjadi, kata Nabi, tapi mereka tidak melerai. Tapi kata Nabi, mereka tidak mencegah, justru mereka diam. Bisa jadi dengan diamnya mereka mengamini perbuatan-perbuatan kemungkaran dan kemaksiatan. Pada poin yang kedua, kata Nabi, hawa muttaba. Orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu.
Hari ini kita melihat betapa banyak manusia hari ini yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai tunggangan mereka. Mereka jadikan hawa nafsu untuk mendapatkan dunia mereka. Nabi berkata dalam riwayat yang lain, kata Nabi, kelak yang menjadi kelemahan umat muslim adalah kecintaan mereka terhadap dunia. Apa penyebab kecintaan mereka terhadap dunia? Dorongan hawa nafsu. Tidakkah kita sudah bisa mengambil pelajaran dari Qarun, orang yang terkenal, yang sangat dikenal, bahkan bukan hanya di bumi, begitu juga di langit. Siapa Qarun? Orang yang tak mampu diberikan kekayaan oleh Allah, lupa akan siapa yang memberikan, sehingga terjerumus. Karena apa? Kecintaan dia terhadap harta. Apa penyebabnya? Dorongan hawa nafsu. Ketika mereka sudah mempertuhankan hawa nafsu, bahkan siapapun di antara mereka mampu menganggap diri mereka lebih. Ketika Fir'aun yang sudah dibutakan oleh hawa nafsu, dia mengaku diri dia Tuhan. Bahkan Allah sebut di dalam Al-Quran kesombongan dan keangkuhan yang berlebihan yang dimiliki oleh Qarun, Allah sebut dengan sifat tagha. Orang yang memiliki sifat yang berlebihan sampai mengaku diri dia Tuhan. Tetapi kemudian ada Qarun yang menganggap diri dia lebih baik daripada yang lain, yang menganggap diri dia lebih mulia daripada yang lain, yang menganggap diri dia punya derajat tertinggi daripada yang lain. Sehingga kesombongan dengan harta yang dimiliki oleh Qarun, Allah gelari mereka sifat dengan kalimat bagha. Apa artinya bagha? Orang yang sombong dengan harta yang berlebihan. Hari ini banyak manusia yang mencoba mengejar dunia, meskipun mereka tak mampu seperti Qarun. Hari ini ada manusia yang mengaku menjadi Tuhan, meskipun mereka tidak seperti Fir'aun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemana akal kita yang tidak mengambil pelajaran daripada perbuatan-perbuatan Qarun dan Fir'aun, yang semestinya bisa kita ambil dan bisa kita petik. Kenapa? Karena manusia hari ini mempertuhankan hawa nafsu. Siapa yang mereka pertuhankan hawa nafsu? Mengapa hawa nafsu menjadi Tuhan dalam diri mereka? Karena ada hasutan, karena keinginan, karena kepentingan, karena kekuasaan, karena keingintahuan, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa orang hari ini begitu ingin menjadi kaya? Karena hidup miskin tak dapat bergengsi. Karena hidup miskin tidak mulia. Bagi mereka kemuliaan adalah dengan kekayaan. Bagi mereka kemuliaan adalah dengan jabatan. Bagi mereka kekayaan. Bagi mereka kemuliaan adalah kekuasaan. Sehingga dorongan hawa nafsu syaitan akan terus menghantui mereka untuk mendapatkan tempat-tempat tersebut. Yang ketiga kata Nabi, i'jabur rajul binafsihi. Orang yang suka membangga-banggakan diri dia. Orang yang suka menganggap diri dia lebih baik daripada yang lain. Orang yang suka mengakui diri dia lebih daripada yang lain. Orang yang mengatakan bahwa diri dia lebih mulia daripada yang lain. Sehingga ketika mereka yang menganggap diri mereka lebih mulia daripada yang lain, mereka dengan bebas menghina, mencaci, memaki orang lain. Sekalipun yang mereka caci, yang mereka maki, yang mereka rendahkan adalah muslim. Hari ini banyak manusia yang tak berakhlak. Dengan keilmuan mereka yang merasa tinggi, dengan keilmuan, kesombongan yang tertanam dalam diri mereka, mereka mencoba merendahkan orang lain. Mereka mencoba menghina, mencaci, memaki di hadapan khalayak ramai tanpa mau berfikir akan hati orang lain. Begitulah keadaan umat muslim hari ini. Tapi uniknya, kebiasaan yang tidak beradab seperti ini, kebiasaan yang tidak berakhlak seperti ini menjadi tontonan di kalangan masyarakat, menjadi lelucon yang sehingga mereka tertawa dan terbahak di balik rasa sakit yang dimiliki orang-orang yang dihina, dicaci, dimaki. Bahkan Allah berkata, "Wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf wa an tukallima akhaka wa anta mubsatun bih." Sudah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam ayat yang lain. Apa kata Allah? Wala tanabazu bil alqab. Bahkan kita tak boleh, bukan hanya sekedar menghina, mencaci, memaki, bahkan kita tak boleh memanggil nama saudara seiman dengan panggilan yang tidak disukai. Apalagi jika kita merendahkan dan meremehkan. Akrimun nas fayukrimuka. Akrimun nas
fa anta karimun indah. Muliakan manusia karena mereka manusia. Mereka bukan binatang yang harus dihina, dicaci dan dimaki. Bahkan dengan makhluk yang sama kita tidak dibenarkan untuk menyakiti, apalagi manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tak salah ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, "Ya Allah," dengan 3 doa. Pada doa yang pertama, Rasul berkata, "Ya Allah, jangan engkau biarkan umatku dilanda kemarau." Allah mengabulkan. "Ya Allah, jangan biarkan umatku dikuasai oleh musuhnya." Allah kabulkan. Tapi yang ketiga, "Ya Allah, jangan engkau biarkan di antara umat muslim atau umatku perpecahan dan perselisihan." Kemudian Allah tidak menjawab sama sekali doa tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada doa yang ketiga, mengapa Allah tidak mengabulkan permintaan Rasulullah? Karena Allah ingin menunjukkan kepada manusia, manusia-manusia yang rakus, manusia-manusia yang egois, manusia-manusia yang merasa diri dia paling hebat, mereka akan saling memakan antara satu dengan yang lain. Mereka akan saling sikut satu dengan yang lain. Mereka akan saling memusnahkan antara satu dengan yang lain. Sehingga yang terjadi dalam diri mereka, kecintaan terhadap dunia, kekuasaan, jabatan, dan apapun menjadi celah bagi perselisihan sesama muslim. Menjadi bagian daripada perpecahan umat muslim yang hari ini dibiarkan, yang hari ini dibiasakan oleh umat muslim. Mengapa demikian? Karena bermula dari terbiasanya dan membiasakan perpecahan di kalangan umat muslim yang kita tidak berani melerai dan mencegah. Ini bagian daripada kemungkaran. Itulah yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kemungkaran, karena perbuatan-perbuatan tercela, inilah yang kemudian menjadi penyakit bagi umat muslim. Mengapa umat muslim di akhir zaman lemah? Karena mereka terpecah belah. Apa yang menyebabkan mereka terpecah belah? Kecintaan mereka terhadap dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tak salah ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan dan nasihat kepada Ibnu Abbas. "Ya gulam, ihfazillaha yahfazka." Wahai anak muda, kata Nabi, jagalah olehmu nilai-nilai agama. Niscaya engkau akan dijaga oleh Allah. Yahfazka. Jagalah olehmu nilai-nilai agama. Ihfazillah tajid tujahak. Apa yang kau inginkan Allah berikan. Kembali kepada khittah, kembali kepada nilai-nilai keagamaan yang setiap hari, yang semakin hari akan semakin hilang. Tak salah seorang ulama mengatakan, kelak di akhir zaman pudar. Apa yang pudar? Nilai-nilai agama, seperti yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang dikutip oleh Ibnu Majah dalam hadisnya, dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah. Apa kata beliau? Kata Sunan Ibnu Majah, di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, Nabi berkata, kelak di akhir zaman tidak akan kalian lihat hari kiamat sampai merosotnya nilai-nilai agama di tengah umat-umat muslim. Salah satu bentuk nilai yang akan hilang daripada nilai umat muslim itu sendiri adalah simpati, empati. Kenapa? Karena umat muslim ketika itu cinta terhadap dunia, karena umat muslim ketika itu berfikir tentang diri mereka sendiri. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd.
اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. اتق الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح أخلاق شباب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم دمر اليهود. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.